Terlihat dari belakang roda 4 Aurel masih mengikutiku. Dia hari ini akan kubawa ke sebuah makam, di mana aku akan mengajarkan dirinya bagaimana cara supaya dia bisa move on. Aku sudah turun. Fer, kok ajak aku ke makam sih? Dia turun pula dari mobilnya, menghampiriku dan langsung bertanya perihalku yang mengarahkan langkah kita ke sebuah area pemakaman. Ayo, aku mau ajak kamu temui seseorang. Aurel nampak masih heran. Wajahnya bingung, netranya menyapu setiap sudut area pemakaman yang sebagian besar dipenuhi dengan pohon-pohon beringin dan kamboja. Di makam, ketemu orang, herannya. Ayo, ikut saja. Siang bolong kayak gini, penghuni makam gak bakalan keluar kok. Aku berjalan lebih dulu. Ih, tunggu, Ferry. Wanita itu seperti ketakutan. Dia mengejarku yang sudah melangkah pergi. Kini dia berjalan di belakangku, tak berjauhan. Gaun yang ia pakai dihelai supaya jalannya lebih terlihat dan mudah. Mau kemana? Masih jauh? Tanyanya. Enggak, udah di sini. Langkah ini berhenti tepat di dekat sebuah makam seorang wanita yang selama ini telah membuatku semangat untuk menjalani hidup. Dia yang membuatku berubah hingga aku kini merasa menjadi lebih baik. Ini makam siapa? Meirika. Aurel heran. Dia pun menyebut nama yang tertulis di batu nisan. Nama Meirika, wanita yang pernah singgah di hati ini selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Tapi itu dulu, rasa ini sudah lenyap ditelan tanah yang mengubur dirinya. Aku berjongkok, ku raba batu nisannya, ku cabuti pula rumput liar yang nampak. Tak banyak, karena setiap makam selalu dibersihkan oleh penjaga. Hanya kebetulan saja ada beberapa rumput liar yang masih kecil tapi harus dicabut. Aurel ikut jongkok di sampingku. Ia rapikan terlebih dahulu gaun putih yang ia kenakan. Ini makam siapa, Fer? Tanyanya. Jemari ini masih detail mencabuti rumput liar. Sudah, selesai. Ini makam mantan pacar aku. Dia meninggal sebelum kami bertunangan. Kecelakaan dahsyat telah merenggut nyawanya. Apa? Ya Tuhan. Mulut Aurel menganga kaget. Aku turut berduka ya, Fer. Ia mengibah. Kepala ini mengangguk sambil menyemai senyum tipis. Dari tahunnya, almarhumah meninggal 3 tahun yang lalu. Ujarnya pelan. Nadanya lirih sekali. Biasanya nyerocos cerewet. Kini terdengar menyejukkan hati. Ya, 3 tahun yang lalu dia diambil oleh Sang Maha Pencipta. Saat aku baru saja magang di kantor papa menjadi pengacara. Kami akan bertunangan, tapi dia malah kecelakaan. Waktu itu dia pulang dari luar kota untuk mengemban amanah. Dia itu seorang dokter yang masih koas karena baru saja lulus kuliah. Batin ini kembali mengingat sosok Meirika yang lembut dan santun. Dia mau dekat denganku, si pria Badung, hingga akhirnya diri ini berubah perlahan. Bukan karenanya, tapi karena pelajaran yang aku dapat darinya. Ya Tuhan, aku baru tahu hal ini, Fer. Semoga almarhumah tenang dan ditempatkan di sisinya yang mulia ya. Aurel menatap sendu makam Meirika. Kalau sedang cemberut mengibah, dia nampak lucu. Kamu juga yang ikhlas, Fer. Gak boleh terlarut dalam kesedihan. Dia memberikan aku pengertian. Sedangkan dirinya sejak tadi terlarut dalam kesedihan. Aku tersenyum. Aku sudah ikhlas kok, Rel. Aku juga sudah bisa move on. Tapi hari ini aku teringat Mei saat kamu sedang sedih seperti tadi. Dia menoleh. Move on kok belum dapat pacar juga, sampai harus bersandiwara. Dia mengejek, tapi nadanya pelan. Aku terkekeh kecil. Oh iya, bukannya mama kamu sama bibi kamu bilang kamu gak pernah bawa cewek ke rumah. Nah, almarhumah sudah mau tunangan kan? Selidiknya. Kening Aurel mengernyit heran. Ya, dia belum pernah aku bawa ke rumah. Aku belum bisa bawa dia karena aku belum bisa menjadi pria yang baik. Kalau aku bawa Mei ke rumah, itu artinya aku harus serius, Rel.
Jadi kamu gak serius tuduhnya? Bukan, tapi aku lebih ke insecure saja. Dia itu wanita baik, sedangkan aku saat itu masih menjadi pria bergajulan. Tepatnya calon pengacara bergajulan. Sejenak aku terkekeh. Memang ini konyol. Aku sudah srek. Aku ingin kenalkan dia ke mama dan papa. Tapi dia sedang di luar kota. Saat weekend, Mei ku ajak ke rumah. Belum juga aku menjemput dirinya ke rumah, ponselku berdering. Dan seseorang mengabariku kalau Mei kecelakaan. Rasa sakit kembali muncul saat bercerita. Sejenak nafas ini ku hela panjang dan seperti tak mampu berhembus. Fer, seriusan? Aurel meraba pundakku. Pasti kamu sedih banget ya. Yang tabah ya, Fer. Telapak tangan Aurel mengelus pelan lenganku yang berpakaian kemeja putih. Nafas ini terhembus sudah. Oke. Maaf kalau aku curhat. Tapi maksudku, kamu jangan terlarut dalam kesedihanmu. Kamu tak boleh meratap hal yang tak kamu dapatkan. Sesungguhnya Tuhan punya rencana yang lebih indah. Itu kata Amerika di pertemuan kami terakhir. Aku tak menyangka kalau 1 minggu setelah itu dia pergi. Padahal kami berjumpa tidak lama. Aku mengunjungi dia ke kosannya. Lalu aku pulang. Dan seminggu kemudian aku putuskan untuk bawa dia ke mama dan papa. Kepala ini menggeleng bermaksud menetralisir air mata yang sudah memendung. Kekek kecilku perdengarkan. Sabar ya, Fer. Banyak sekali kisah kamu dan sepertinya sangat rumit sekali. Dia kembali mengibah. Kini kami saling menatap. Aurel tersenyum sambil mengelus kembali lenganku. Makasih, aku mengangguk. Dan kamu juga jangan sedih, Rel. Kalau menurut kamu masalah aku lebih rumit dari kamu pasti bisa seperti aku. Kamu jangan sedih. Move on dong. Yang lalu biarlah berlalu. Tatap masa depan kamu. Sok berikan wejangan. Dia tersenyum sinis. Itu, kamu sendiri juga kayak mau nangis. Ia mendelikkan mata. Ya, terbawa suasana. Kamu benar juga sih. Aku terlalu melankolis, Fer. Baperan. Entahlah. Ini adalah efek dari kemanjaanku dulu. Aku juga merasakan itu. Dia menatap nisan Mei lamat-lamat. Lalu Aurel nampak mengelus nisan Amerika pula. Memang aku benar-benar jatuh cinta padanya. Banyak wanita yang kutemui. Hanya dia yang bisa membuatku gemas karena kecuekannya. Pasti Tuhan sengaja kirimkan dia supaya aku jadi lebih baik. Sayang, kami tak berjodoh. Tuhan lebih dulu memanggil Mei. Aurel menolehku. Sabar. Mungkin kalian kelak akan dipertemukan kembali di akhirat. Dia memberiku harapan. Enggak. Kepala ini menggeleng. Mei pergi lebih dulu. Dan itu artinya jodohku masih ada di dunia ini. Aku tak pernah berharap bisa bersama dengannya di akhirat nanti. Tapi aku selalu berdoa bisa mendapatkan wanita yang benar-benar kucintai. Dan dia pula mencintaiku. Hingga kami berjodoh di dunia dan di akhirat. Soal Amerika, aku hanya terkagum saja. Dan aku datang ke sini hanya ingin berterima kasih lagi padanya. Karena dia, aku kini merasa lebih baik. Aurel nampak bingung. Kamu gak berpikiran Amerika akan sedih di sana karena melihat kamu kayak gini, melihat kamu gak mau bertemu dengannya? Ku pandangi Aurel. Justru itu, Amerika akan bahagia bila aku bisa jalankan hidupku, Rel. Karena meratap itu tak baik. Aku yakin jodohku sudah disiapkan dan bukan dia. Dia hanya hadir untuk membuat diri ini lebih baik. Mungkin supaya aku dapatkan pendamping yang baik juga. Begitu bukan? Allah akan menjodohkan yang baik dengan yang baik. Juga sebaliknya. Kembali ku tatapi tempat peristirahatan Mei yang terakhir. Aurel terdiam. Dia nampak mengibah. Apa aku ini gak baik ya, Fer? Hingga aku menikah dengan Mas Andri. Aku merasa diri aku ini memang belum baik. Makanya suamiku begitu. Aurel menunduk lemas. Mungkin begitu.
Aku juga harus bisa tegar dan move on kayak kamu, Fer. Tapi kayaknya bakalan susah. Aurel kembali bicara tanpa rasa percaya diri. Selalu berdoalah seusai sholat, meminta ditenangkan hati. Mendengar perkataanku, Aurel nampak mematung. Dia diam bagai serangga terinjak. Hening. Perlahan dan lambat-lambat dia menolehku yang sejak tadi memperhatikan gerak-geriknya. Fer, aku jarang sholat. Mungkin bacaannya sebagian sudah lupa. Netra Aurel menampakkan kesedihan dan kekecewaan. Aku tersenyum. Kapan terakhir kamu sholat? Tanyaku. Bibir Aurel perlahan mengerucut malu. Ia mainkan ke-10 jemarinya. Terakhir pas sholat Idul Fitri. Ia nampak kecewa. Aku tak kaget, tapi aku salut dengan ekspresi penyesalannya. Gak apa-apa. Dan sebaiknya kamu mulai kembali ambil air wudhu, biar tenang, dijauhkan dari kejahatan dan kebimbangan. Dia menoleh. Tapi aku malu, Fer. Aku malu sama Allah. Orang kaya aku mana pantas datang kepadanya. Sungguh lucu sekali wajahnya dengan ekspresi seperti ini. Dari perkataannya, sepertinya Aurel orang yang rendah hati dan saleha. Tapi dia kurang diberikan pendidikan soal agama. Persis seperti diriku dahulu. Bagus kalau kamu malu. Itu artinya kamu tak angkuh. Lebih baik kamu belajar lagi selagi ada waktu. Kedap-kedip bola matanya memperlihatkan kekecewaan dan rasa malu yang teramat dalam pada Tuhan. Senada detikan jam pandangan ini beralih dari Aurel ke makam Meirika. Ku sentuh batu nisan almarhumah. Mei, aku pergi dulu. Semoga kamu bahagia di sana. Istirahatlah dengan tenang. Dalam hatiku panjatkan doa kepada Tuhan untuk Meirika. Aku berdiri. Ayo. Aurel pun ku ajak pergi. Dia masih diam, lalu meraih batu nisan Meirika dengan lembut. Kulihat ia elus, lalu ia memejamkan mata. Aku terkesima melihatnya. Perlahan dia berdiri. Semoga nanti kita bisa ketemu ya, Mei. Kamu pasti orang baik dan teramat cantik. Istirahatlah dengan tenang. Itu kata-kata yang diucapkan Aurel setelah berdiri. Entah mengapa aku amat tersanjung melihat seorang Aurel mendoakan Meirika, wanita yang pernah singgah di hati ini sekejap. Bersambung.